Shalom, salve, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amadik Cicilia Palak, NIM 22120030, Program Studi Teknik Informatika Strata 1, Kelas B, Mata Kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1. Kali ini saya akan memberikan penjelasan struktur C++ dan program data diri saya, dan sebuah program yang saya jelaskan untuk outputnya, dan perbedaan dua tipe data, dan harapan saya, teman-teman semua bisa saksikan penjelasan saya sampai akhir, dan memahami apa yang saya jelaskan. Baik, sekarang langsung saja kita masuk pada soal kuis nomor 1. Nomor 1, jelaskan struktur program C++. Oke, teman-teman bisa lihat langsung struktur program C++. Struktur program dan bahasa pemrograman C++ terdiri dari kumpulan baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok fungsi dan keyword. Kode program tersebut dimungkinkan untuk memerintah komputer untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Teman-teman bisa lihat sendiri struktur kode program C++-nya seperti ini. Oke, lanjut. Program C maupun C++ selalu tersusun dari 5 bagian utama. Yang pertama itu processor directive, yang kedua declaration, yang ketiga definition, yang keempat statement atau expression, dan yang terakhir itu comments. Oke, sekarang contoh dasar program C++. Jadi teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Oke, lanjut. Ini baris pertama, include IOStream. Pernyataan yang diawali dengan menggunakan tanda pagar disebut sebagai processor directive. Pada contoh di atas tertulis include IOStream, yang berarti program tersebut akan menggunakan fitur dari pustaka yang bernama IOStream. Include IOStream adalah file header yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan function. Disebutkan di dalam kode program bertujuan untuk memberitahu compiler bahwa file akan menggunakan beberapa fitur yang ada pada pustaka yang disebutkan. Yang berikutnya baris pertama setelah include IOStream adalah file header. File header include IOStream adalah komentar. Semua karakter setelah tanda slash akan menjadi komentar dan tidak akan mempengaruhi jalannya sebuah program. Komentar digunakan untuk mempermudah programmer dalam mempelajari program dengan memberi tanda atau keterangan pada program. Ada dua cara dalam menggunakan komentar.
Yang pertama dengan tanda slash, dan kedua dengan menaruh komentar di antara tanda slash bintang dan bintang slash. Baris kedua adalah baris kosong. Terdapat baris kosong, hal itu tidak akan mempengaruhi jalannya program, hanya digunakan untuk mempermudah pembacaan kode program oleh manusia. Baris ketiga, int main. Int main merupakan fungsi utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Tidak akan ada function yang otomatis dibaca oleh kompilator kecuali fungsi utama int main. Fungsi utama bagaikan sebuah kepala dari sebuah program yang mengatur arah kompilator. Int dalam fungsi utama adalah sebuah return type integer. Dalam peraturan C++, fungsi utama memang harus menggunakan return type integer. Dan tepat setelah identifier main terdapat sepasang tanda kurung. Itu merupakan tempat di mana kita dapat mengisi parameter untuk function, tetapi dalam fungsi utama, hal itu tidak dibutuhkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong. Oke, kita lanjut. Baris keempat adalah tanda kurung Kurowa. Tanda kurung Kurowa merupakan sebuah blok pembuka. Blok pembuka memiliki sebuah pasangan yang dinamakan blok penutup. Di dalam contoh program di atas, penulis menaruh blok penutup di baris paling akhir dengan tanda kurung Kurowa penutup. Kedua blok tersebut menyatakan bahwa kode yang diapit oleh mereka adalah satu ruang lingkup dan menyatakan bahwa semua kode di dalam blok tersebut merupakan definisi dari fungsi utama. Baris kelima, titik 2 std, titik 2, count, tanda lebih kecil, tanda kutip, selamat datang di belajar C++, tanda kutip penutup, titik 2, koma, tanda titik dan koma maksudnya, std, titik 2, count, lebih kecil, tanda petik, selamat datang di belajar C++, tanda petik penutup, titik koma adalah sebuah baris pernyataan atau statement dan merupakan definisi dari fungsi utama. std, titik 2, count merupakan bagian dari library IOStream berfungsi untuk mencetak sebuah kalimat selamat datang di belajar C++ saat program dieksekusi. Dalam pemrograman C++, sebenarnya tidak jauh beda dengan bahasa pemrograman lainnya. Setiap program di berbagai bahasa pemrograman biasanya berisi dari baris pernyataan atau statement. Ada statement yang bersifat mengatur jalannya alur program dan ada yang bersifat sebagai perintah, dan setiap baris dari pernyataan akan diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Bukan hanya statement yang mendominasi dalam sebuah program, ekspresi juga digunakan untuk mengatur dan menentukan sesuatu yang berhubungan dengan angka. Ekspresi masih sama seperti pernyataan, tetapi pernyataan ini lebih membahas mengenai perhitungan atau aritmetika. Kemungkinan Anda akan menemui program seperti ini di artikel berikutnya. Jadi teman-teman bisa melihat program di depan ini di layar. Oke, lanjut. Di atas adalah contoh program yang berasal dari contoh program pertama dengan sedikit perubahan. Yang berbeda adalah penulis menambahkan pernyataan using namespace std titik koma pada baris kedua dan return 0 titik koma pada baris ke-6. Meskipun berbeda, tetapi hasil dari contoh program di atas masih sama, seperti contoh program pertama. Using namespace std titik koma pada contoh program pertama kita menggunakan
std.2.2 count. Using namespace page std., menyatakan bahwa program di atas akan menggunakan namespace page yang bernama std, sehingga kita tidak perlu untuk menyertakan identitas std.2.2 pada anggota dari namespace std. Salah satunya adalah count. N merupakan anggota dari IOStream dan masuk sebagai anggota namespace std yang digunakan untuk mengakhiri baris atau pindah baris pada hasil layar program. Yang terakhir adalah return null, merupakan pernyataan pengambilan untuk memberitahu kepada sistem operasi bahwa program telah berakhir secara normal dengan nilai 0 yang berarti tanpa kesalahan. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat di layar handphone atau laptop teman masing-masing. Di sini saya sudah membuat skripnya. Bisa dilihat ini skrip nomor 2. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, yang pertama ini data diri. Itu tanda slash-nya ada 2 karena kalau 1 nanti tidak bisa dijalankan, nanti akan mengalami error. Terus ini include. Fungsi include adalah sebuah proses sort pengarah yang mengatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream ke dalam program. Oke, ini sedangkan kalau fungsi main itu adalah nama judul fungsi. Jadi nama judul fungsi teman-teman. Sedangkan ini tanda ini kurung kurawan, ini kurung kurawa pembuka. Fungsinya itu menyatakan awal eksekusi program. Jadi ini kurung kurawa pembuka, nanti sebentar ada kurung kurawa penutupnya. Setelah itu string. String atau disebut juga untaian dalam pemrograman komputer adalah sebuah deret simbol. Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Jadi di sini ada string nama, string name, string jurusan, string alamat, dan string HP. Jadi terus lanjut yang di bawah ini cout itu masukkan data berikut. Ini kita masukkan data yang di sini. Ini ada cout nama, cout name, cout jurusan, cout alamat, dan cout HP. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, sedangkan kalau return null itu digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Nah, teman-teman bisa lihat. Terus kalau tanda ini kurung kurawa penutup seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang di sini ini sudah banyak di penjelasannya sudah saya jelaskan di nomor 1 tadi, jadi teman-teman bisa lihat sendiri saja. Jika kita mau mengetahui bahwa kalau script yang kita buat ini benar, jadi kita kontrol, lebih tepatnya run. Jadi itu bisa run, bisa tuh teman-teman bisa F11. Jadi bisa run dan bisa F11. Jadi di sini saya pakai F11. Bisa dilihat setelah di run atau di klik F11 akan muncul seperti ini, teman-teman bisa lihat. Di sini kita
isi saja atau gini, enter, dia muncul name, enter jurusan, alamat, setelah itu enter. Jadi seperti ini. Ini yang menyatakan bahwa skrip yang kita jalankan itu benar. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk pada soal kuis nomor 3. Ini skripnya sudah saya ketikkan tadi. Teman-teman bisa lihat di layar handphone atau laptop teman-teman semua masing-masing. Jadi di sini saya akan menjelaskan output dari program ini. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Output dari program ini adalah ini, bisa lihat sendiri. Ini dia punya outputnya. Cout, ini program C++ konferensi suhu. Setelah itu for Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Cout, input suhu Celsius, ini dia punya ini. Bisa lihat, ini kita masukkan dia punya angka-angkanya. Setelah ini cout, derajat Celsius. Setelah itu Fahrenheit, derajat Fahrenheit, itu teman-teman bisa lihat sendiri di layar handphone atau laptop teman-teman semua. Setelah diketikkan skripnya seperti ini, kita run atau Fn F11. Jadi di sini saya pakai Fn F11. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat ini input nilai Celsius. Jika di sini saya input dia punya nilainya 12. Enter, dia muncul seperti ini. Jadi skrip yang kita buat itu sudah benar karena seperti ini bisa dijalankan lebih tepatnya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke nomor terakhir, nomor 4. Nah, di sini adalah ibu soal, maksudnya bandingkan kedua program ini dengan yang ini. Dan yang ini.
dari program yang ini dengan yang ini. Bisa lihat semua ya. Oke. Di sini perbedaannya adalah pada include. Di sini include IOStream, sedangkan yang ini dia pakai include Studio H. Oke. Setelah itu yang di sini float AB A7,50 24321 ini dia cout bilangan A, sedangkan di sini dia printf. Dia tidak pakai cout tapi dia pakai printf. Bisa dilihat yang di bawah juga sama. Yang di bawah ini cout bilangan B, sedangkan yang di sebelah sini ini pakai printf. Jadi perbedaannya yang ini pakai include Studio H, sedangkan yang di sini pakai include IOStream. Setelah itu yang sebelah sini pakai printf, sedangkan yang sebelah sini ini pakai cout. Nah, ada juga dia punya perbedaan antara keduanya ini adalah pada hasil. Jadi sekarang kita coba maksudnya kita coba jalankan yang ini dulu. Kita coba run yang ini ya. Di sini FN F11. Oke. Bisa dilihat dia punya hasil di sini bilangan A 7,5, bilangan B 243.21. Ini bisa dilihat. Nah, sedangkan di bagian sini coba kita jalankan FN F11. Nah, hasilnya berbeda kan teman-teman. Di sini bilangan A-nya sekian, bilangan B-nya sekian. Jadi perbedaan pada ini tuh ada 3, ada include, ada pada bagian include, terus ada pada bagian print, dan ada pada bagian hasil. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke, itu saja menurut saya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata dan kurang dimengerti, mohon di komen untuk kita sama-sama belajar. Salam alma mater, masih muda, jangan malas. Terima kasih.